Kamu, para anak muda yang mau cari inspirasi dan juga motivasi buat belajar bisnis dari para expertnya nih. Nah, hari ini di episode kedua, kita bakalan ngobrol sama Mas Robi Al-Ayubi. Dia nih owner OB Second. Panggilannya apa nih Mas? Kira-kira Mas? Dari Mas Albi. Mas Alkah atau Mas Robi nih? Mas Robi aja. Mas Robi aja nih. Oke. Gimana Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Giat kabarnya? Baik banget nih. Udah siap buat podcast nih sama Mas Robi ini. Ya. Kira-kira lagi sibuk apa nih Mas? Lagi banyak orderan kah? Briefingnya? Atau lagi ada tugas kuliah mungkin? Kalau sibuk, saya juga kan sambil kuliah ya. Kebetulan kuliah lagi liburan dan paling kalau di Thrift kemarin baru ada event. Kemarin banget baru selesai. Event apa Mas kira-kira? Event kayak Thrift gitu se-Cirebon, jadi semua seller Thrift se-Cirebon itu bikin acara kayak jualan barang-barang lah, sama ada acara-acara kayak musik segala macam. Bagus ya, bisa ngerakin roda ekonomi juga. Ya, mungkin bisa diawali kayak dari apa itu bisnis thrift shop gitu Mas ya. Sebenarnya thrift shop nih cuma pakaian doang apa kayak ada merchandise-nya gitu Mas, kayak misal topi, gelang gitu, atau emang cuma pakaian aja tuh sebenarnya? Kalau thrift sendiri itu sebenarnya hampir semua ada ya, kayak topi, bahkan bed cover, spray pun thriftnya ada. Cuman kalau saya jualannya fokusnya di crew neck, hoodie, kemeja, sama paling celana. Baru tahu ya ternyata, kirain cuma kayak pakaian doang gitu. Soalnya di konten-konten TikTok, YouTube itu cuma pakaian-pakaian gitu. Boneka pun ada sih sebenarnya, kalau di teman jarang yang lama atau gimana tuh Mas bisnisnya? Apa bangunnya tuh sendiri atau sama temen gitu? Bangun bisnisnya? Kalau saya mulai bisnis thrift ini dari saya kan SMA tahun lulusan 2020 ya, angkatan corona, dan kuliahnya online, jadi saya mulai bisnis itu tahun 2020 pertengahan lah, pertengahan tahun. Sendirian tuh Mas bangunnya? Apa dibantu teman gitu? Sendirian, tapi awalnya mah jualannya sepatu second gitu sih, belum ke thrift yang hoodie, kemeja gitu. Pertamanya sepatu doang. Kalau sekarang jualannya tuh langsung di toko atau ada all shop juga tuh Mas? Kayak di Shopee kah, Tokped gitu sih tahu. Kalau sekarang sebenarnya penjualan itu lebih fokus di offline store, namun promosinya melalui Instagram. Berarti kayak misal promosi di Instagram itu kan butuh foto-foto gitu ya Mas? Kayak gitu tuh difoto sendiri kah atau emang ada timnya sendiri buat foto? Buat foto ya ada katalognya sendiri dan ada adminnya sendiri yang megang buat yang order melalui online. Berarti ada tim sendiri ya buat bantu ya? Iya, ada adminnya sendiri. Terus tahu tuh biasanya kalau thrift ya Mas, itu tuh pakaiannya di pos itu tuh diukur sendiri ya? Bener ya? Atau udah ada ukurannya sendiri? Mana? Itu tuh orangnya sebelum di melebar dadanya berapa, panjangnya berapa gitu. Itu di OB Second juga kayak gitu nggak? Iya, diukur kayak lingkar dada, panjang, lebar. Soalnya kan misal di tagnya size L atau size medium. Tapi kan mediumnya bukan medium yang di ukuran Asia, kadang kan ukuran Eropa. Jadi biar lebih jelas aja diukur panjang kali lebarnya, biar yang beli juga udah bisa memperkirakan lah. Ini aku ulangi ya, kayak biasanya kan di thrift tuh namanya juga thrift, berarti barang-barang bekas gitu ya. Nah, dari Masnya sendiri tuh biasanya sebelum dijualin itu dicuci sendiri, terus disetrika sendiri kah? Kayak gitu? Kalau saya sistemnya kayak laundry gitu sih, biar sekalian wanginya sama sekalian bersih, jadi orang yang beli pun udah siap pakai gitu. Oh, berarti udah kerja sama laundry gitu berarti? Ya udah, ya kerja sama gitulah, sama laundry, ada 2 laundry lah. Awalnya tuh gimana sih Mas, kok bisa
kayak pilih bisnis thrift shop gitu? Apa emang kayak ke-trigger sama konten di YouTube atau TikTok kah? Kayak misal ada tahu konten itu bagus, dapat penghasilan gede, terus kayak wah gue mau nih bisnis thrift shop nih, bisa nih kayak gitu. Atau emang karena ada ide sendiri gitu? Awalnya kayak pengguna dulu sih, kayak penikmat tuh suka aja pakai yang thrift, yang brand-brandnya unik gitu tuh. Terus lama-lama kayak lebih mendalami juga di thrift. Bisa juga kan kalau jualan kan dapat yang bagus-bagusnya juga, soalnya kan harga sekarang di pasar tuh nggak masuk lah harga di pasar. Thrift shop yang gede udah mulai nggak masuk harganya. Berarti dulu juga memburu thrift sendiri nih ke pasar-pasar gitu? Iya, dulu suka ke pasar, biasanya ke pasar Gede Bagian di Bandung sih, soalnya saya juga kan kuliahnya di Bandung. Oh gitu. Kayak gitu tuh ada pasarnya sendiri atau sebenarnya semua pasar tuh ada sih? Kayak semua pasar yang ada pakaiannya gitu? Atau emang khusus gitu? Sebenarnya nggak semua pasar ada, cuman kayak ada pasar induknya lagi tuh, kayak misal di Bandung ada pasar Gede Bage, di Jakarta ada pasar Senen. Itu tuh jadi satu pasar tuh emang isinya orang-orang yang jualan thrift. Jadi di situ banyak pilihan, kayak ada yang jualan dress, jualan bahkan celana dalam pun ada gitu thriftnya. Kalau di pasar ada tokonya. Baru tahu ya ternyata semua buat apa atribut pakaian tuh ada ya ternyata, betul ya? Iya, kayak sampai dalaman pun ada, cuman jarang sih setahu saya yang belinya kan kalau yang dalaman gitu. Iya sih, soalnya kan yang dalaman sih yang penting nyaman dipakai sih kalau dari aku ya kayak gitu. Terus sistemnya kayak buat jualannya tuh gimana Mas? Kayak awalnya buat beli produknya. Misal tadi tuh beli bol-bol gitu kah? Biasanya kan ada kah itu kayak bikin bol-bol gitu belinya. Jadi udah dapat banyak pakaian, atau Mas Robi nih nyari sendiri gitu, berburu sendiri? Kalau awalnya saya masih nyari sendiri, soalnya kan kalau dibeli bal gitu kan masih ada yang kayak grade C yang kurang bagus lah, yang kurang menarik. Ada yang kayak menurut sampah juga tuh, masih banyak sampah-sampahnya. Nah kalau dari awal buka thrift langsung buka bal, saya belum ada yang nampung yang grade C itunya lah, yang kurang menarik buat di online nih. Saya kan awalnya juga fokusnya di online doang. Sekarang berarti offline shopnya lancar ya? Kalau sekarang udah punya offline store, jadi buang yang grade C-nya pun udah lumayan enak lah ngejualnya, kayak dijual di 10.000, 20.000, 30.000 tuh udah enak. Apalagi di pinggir jalan kan kayak marketnya orang luas, masyarakat luas, orang tua kan ngelihat, ih apa nih 10.000. Ada yang orang tua juga, kirain anak-anak muda doang gitu? Di offline store saya mah 60-40 malah. 60-nya orang tua, 40%-nya malah anak muda. Baru tahu. Kirain cuma anak muda doang ya? Ternyata orang-orang tua juga tahu thrift gitu. Itu emang karena harganya lebih murah atau gimana? Kayak pada langsung tertarik gitu. Kayak saya jualan kemeja katanya lengan panjang yang bisa buat kerja, buat kuliah gitu, cuma 30.000 kan, kayak orang tua lumayan daripada beli di mall atau beli di mana yang harganya bisa sampai 100 ke atas. Iya sih, saya yang dipilih juga di situ kan modelnya bagus-bagus. Iya, bersama wangi mah orang tua kayak ya udah, ini juga udah bersih, udah lumayan lah, bagus, cuma 30.000 gitu kan. Berarti kalau cuma 30 tuh awalnya modalnya gede nggak tuh Mas? Apalagi Masnya ini kan katanya masih mahasiswa gitu. Ya, sama-sama mahasiswa gitu. Pakai maksudnya budget pelajar kan, tapi cuman ini langsung bisa itu modal gede. Kalau awalnya sendiri modal tuh sekitar bertahap nih, pertamanya mah cuman 2,5 juta kalau nggak salah. Itu kecil-kecil, masih di rumah gitu kayak home store gitu.
terus ya nambah lama kan nambah ini sedikit nambah lagi modal loh. Nah dari situ diputar terus uangnya sampai sekarang bisa buka offline store yang di pinggir jalan lah, lebih strategis dibanding di rumah. Alhamdulillah ya, bisa lebih rame. Karyawan berapa Mas di offline store ya? Apakah cuma admin doang? Karyawan enggak, kalau karyawan itu ada sekarang total 5. Kalau yang jaga toko kan perharinya 3, jadi kayak ada yang dirotasi gitu, kayak yang part time-nya gitu. Keren ya. Kalau udah dapat barangnya gitu, nentuin harganya gimana sih Mas? Kayak misal dapat 10.000 nih, misal dapat barang 10.000, itu nanti bisa dijualnya berapa tuh? Misal 10.000. Kalau tergantung kondisi barang sama brand sih. Kayak misal ada Nike, kondisi mulus bisa jual di 150.000. Kalau kita dapat brand Nike tapi kondisinya ada noda atau ada minus robek di bagian mana, itu bisa turun banget sampai 30, bahkan bisa mungkin nggak bisa dijual. Oh berarti tiap barang tuh parameter buat harganya tuh tergantung merek sama kebersihan nih, sama kondisi barang ya. Nggak mau nyoba kayak promosi di TikTok gitu Mas? Sekarang kan banyak tuh di TikTok buat promosi thrift banyak. Apalagi sekarang kan di TikTok tuh semua kreator tuh bisa gitu jadi viral kalau kontennya bagus. Soalnya Kalau di setahu aku tuh kalau di TikTok ya, itu tuh engagement-nya sekarang lebih bagus sih daripada Instagram ya. Setahu aku kayak gitu. Kalau dibaca-baca gitu. Kalau di TikTok sebenarnya enaknya live TikTok itu jualan ya belum ke arah sana aja, soalnya kan saya juga jarang ada di store sih, lebih banyak waktu di Bandung soalnya kan udah mulai kuliahnya udah mulai offline dan saya ikut himpunan. Iya, setahu aku nih Mas Robi juga aktif di kuliah nih, jadi ketua bidang kewirausahaan. Dan itu emang nerusin passion bisnisnya atau gimana tuh? Karena udah buka thrift nih, langsung ke kewirausahaan. Ya masuk kewirausahaan bukan ya buat ini juga sih, kayak senang aja aku bersama orang-orang yang satu passion ya? Iya, satu passion lah bisa. Itu nilainya gimana tuh Mas? Kayak nilai kuliah. Kan bisnis sambil kuliah ditinggal juga. Itu manajerialnya gimana tuh? Apa ngaruh ke nilai kuliah kah atau enggak? Atau malah IPK-nya 4 tuh kemarin? Kalau nilai alhamdulillah aman. Di online juga, jadi ya yang penting mau masuk sama yang penting aja. Saya juga kan di kampusnya jadi ketua kelas, mah nilainya aman. Oh gitu ya. Besok berarti langsung mau jadi ketua kelas ya biar aman nilainya. Boleh. Kalau kayak gitu tuh susah nggak sih Mas? Susahnya tuh apa sebenarnya kayak bisnis thrift shop tuh? Kan barang-barang bekas tuh. Sebenarnya susahnya tuh apa? Jualan kayak gitu. Sebenarnya ada yang jualan baru-baru. Kayak kalau kita belum ngerti kayak ini brand ini mahal nggak ya, brand ini murah nggak ya. Terus yang susahnya itu sebenarnya ngebangun masyarakat ini percaya kalau ini barang bekas tapi layak pakai gitu, udah bersih segala macam. Kayak orang-orang kan pertama kan mikir thrift itu kayak jorok bekas orang luar atau barang sepertinya. Aku pernah nonton tuh katanya baju thrift yang bol-bol tuh juga ada yang kayak bekas orang udah nggak ada gitu, maksudnya udah meninggal gitu istilahnya. Setahu aku tak ada banyak gitu. juga orang tua yang mikirnya kayak gitu, kayak ini bekas orang yang udah meninggal gitu kan, kayak jorok. Ya itu mah gimana kita ngatasinya, kayak misalnya di laundry udah bersih kan nggak kelihatan juga misalnya bekas nggak kelihatan. Biar tahu
kita pas beli barangnya itu asli atau enggak gimana Mas? Maksudnya itu ori atau KW gitu. Kan biasanya kan ada tuh yang kayak tembakan doang. Kalau yang ori atau fake udah mulai gampang sih ngeceknya, udah ada kayak web gitu, tinggal di scan barcode atau dicek di Google, mulai gampang sekarang. Oh gitu ya. Dari fisik juga kelihatan kalau misal barang mahal, emang bahannya juga kelihatan tuh bahan yang mahal atau bahan-bahan yang biasa. Kalau punya saya nih kelihatan mahal nggak Mas? Itu brand lokal ya? Brand lokal ini kayaknya. Yep. Berarti kayak bisnis sendiri, buat kuliah sendiri kayak gini, pendapatan aman nggak Mas buat jajan lah tiap hari nongkrong gitu? Atau malah bisa biaya kuliah sendiri dibayar sendiri? Buat jajan-jajan mah ya cukup lah, sama buat bayar kosan. Bayar bukan aman lah ya berarti ya. Ini kuliahnya ambil manajemen ya Mas ya? Ini cocok banget ya, nih buat bisnis. Itu emang permintaan ortu atau karena sebelumnya udah bisnis? Kalau dari ortu sendiri juga emang wirausaha, jadi kayak tertarik lagi, cuman nggak diarahin ortu sih. Ortu mah ngebebasin mau di mana aja, jurusannya apa aja. Udah ada darah bisnisnya ya? Keren Mas? Tapi jarang loh Mas kayak gini, maksudnya anak-anak muda sekarang tuh yang mau bisnis masih muda, terus dia nggak gengsi gitu. Soalnya kan kadang ada yang kayak bisnis tapi dia gengsi gitu, mau bisnis tapi kok diliatin orang lain tuh kayak masih pada gengsi. Itu menurut ya, Mas kalau gitu? Menurut saya mah lingkungan juga harus kayak kita berteman sama siapa, karena ada beberapa yang misal temennya bisnis itu kayak nggak support, itu kayak misalnya nggak laku tuh kayak ngeledek, temennya lagi usaha lagi ngerintis tapi nggak laku tuh kayak diledek gitu kan, jadi kan bikin down gitu ya. Menurut saya lingkungan sama circle tuh ngaruh banget sih. Iya juga sih emang perkumpulan tuh ngaruh sama diri sendiri juga sih, kepribadian juga. Ini ntar pasti di komen-komen tuh banyak nih Mas, kayak cari cowok kayak gini di mana ya. Nah, Mas Robi ini pekerja keras banget nih bisnis dari. Oh ini bakal diposting ya? Oh ini nanti bakal diposting di YouTube dari UKMK gitu. Jadi siap-siapnya nih Mas kalau ada komennya kayak gitu. Ini fakultas teknik bukan? Iya, fakultas teknik industri. Saya dari teknik industri Mas. Unsur. Katanya ada wanita hebat nih Mas di balik pria yang sukses. Mas Robi nih udah ada cewek atau belum nih? Udah ada sih, udah lumayan lama juga lah, dari SMA, dari SMA. Oh bagus. Kan Mas kayak gitu. Biar maksudnya saling support gitu. Kan bagus tuh kayak gitu Mas. Hubungannya positif. Iya sesekali ikut, kayak misal cari barang dia kadang ikut, kadang bantuin nge-packing juga. Bakal ada diskon-diskon dikit ya nih buat Twitter. Kalau rencana kalau masalah promo gitu, sebenarnya harga yang menurut saya pasang itu udah murah banget sih, makanya banyak orang tua juga kan yang tertarik. Paling rencana saya mah doain aja bakal buka cabang. Amin. Berarti ini baru satu ya? Iya sekarang baru ke depan 500 cabang nih pasti. 500 cabang. Capek buka aja Mas. Oke Mas Robi, mungkin segitu dulu ya bincang-bincang kita kali ini Mas. Soalnya dikejar durasi juga nih, Zoom-nya belum premium soalnya. Ya, makasih Mas Giat. Oke. Mungkin kayak gitu ya buat iPod kali ini, bincang-bincang sama Mas Robi. Aku tutup dulu buat teman-teman iPod, soalnya aku mau langsung nyobain nge-thrift nih di OB Second nih. Jadi sampai jumpa lagi di next episode, nantikan episode selanjutnya. Goodbye and see you semuanya. Thank you.